Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bercerita tentang praktik baik yang saya lakukan. Karena kita sama-sama mengetahui setiap anak yang lahir ke atas dunia memiliki kodratnya masing-masing. Tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Karena masing-masing anak memiliki kodratnya masing-masing atau memiliki kekhususan masing-masing. Kekhususan ini berbagai macam. Di antaranya ada anak yang memiliki kebutuhan yang sangat khusus sekali. Contohnya slow linear, disleksia, autis, disabilitas, dan lain sebagainya. Di SMP 3 Pulau Punjung menerima beberapa orang siswa yang memiliki kekhususan seperti itu. Sehingga SMP Negeri 3 Pulau Punjung menjadi salah satu sekolah pendidikan inklusi. Pada tahun ini, sekolah kami menerima salah seorang siswa dengan kekhususan disabilitas fisik, di mana anggota tubuhnya tidak berfungsi secara sempurna. Anggota tubuhnya yang mengalami gangguan atau kekhususan adalah kakinya. Dia merasa kesulitan berjalan ataupun tidak mampu berjalan, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas. Dengan kekhususannya seperti ini, ia sangat berhak mendapatkan hak yang sama dengan siswa-siswa lain, yaitu mengenyam pendidikan di sekolah biasa atau di sekolah umum yang bisa diikuti oleh siswa yang berkebutuhan khusus. Dari cerita tersebut, maka inilah salah satu praktik baik saya sebagai seorang guru pembimbing khusus, di mana siswa yang berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama di sekolah yang biasa atau di sekolah yang umum. Peserta didik berkebutuhan khusus bukan harus bersekolah di sekolah khusus atau SLB saja, tapi dia bisa memilih apakah dia bersekolah di sekolah umum ataupun dia memilih sekolah di SLB. Tapi sebaik-baiknya ia sekolah di sekolah umum karena haknya mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang sebayanya atau teman-teman sepermainannya. Tentu saja dengan perlakuan yang khusus. Dalam kegiatan ini, seluruh warga sekolah terlibat dalam program sekolah inklusi. Mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, guru bidang studi, guru kelas, guru BK. Seluruhnya harus terlibat dalam kegiatan sekolah inklusi, termasuk tenaga kebersihan ataupun tenaga taman. Hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman atau memberikan materi kepada seluruh warga sekolah tentang jenis-jenis kekhususan pada siswa yang berkebutuhan khusus. Dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, membuat warga sekolah menjadi mengerti, menjadi memahami tentang kekhususan-kekhususan yang ada pada siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah warga sekolah memahami tentang kekhususan dari seluruh peserta didik, maka kami melakukan sebuah komitmen untuk menjadikan sekolah kami menjadi sekolah inklusi, yang mana seluruh peserta didik berkebutuhan khusus bisa bersekolah di SMP Negeri 3 Pulau Punjung. Program pendidikan inklusi memiliki dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan untuk memenuhi amanah. Dalam proses pembelajaran, kami di SMP 3 Pulau Punjung melakukan perlakuan khusus kepada siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tidak disamakan perlakuan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dengan siswa-siswa lainnya. Jika siswa tersebut mengalami kesulitan untuk berbaris karena kekhususannya pada disabilitas fisik, maka kami tidak menyamakannya. Dia akan berada di posisi-posisi yang memang dia mampu untuk melaksanakannya. Dari segi pembelajaran, siswa tersebut diberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Contoh,
Siswa yang mengalami disabilitas fisik, dia tidak dituntut melakukan aktivitas yang tidak dia mampu. Contohnya berolahraga. Peserta didik yang memiliki kekhususan sehingga dia tidak mampu berolahraga, maka digantikan dengan kegiatan lain. Contoh berikut, menari. Jika ia tidak mampu untuk menari, maka tidak diwajibkan baginya untuk melakukan kegiatan menari. Selain itu, biasanya peserta didik yang berkebutuhan khusus mengalami pesimis atau tidak percaya diri karena merasa dirinya adalah orang yang kekurangan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas kami salah satu menjadi salah seorang guru pembimbing khusus adalah memberikan motivasi, menyemangati agar siswa tersebut bisa lebih semangat lagi untuk belajar, mencapai cita-citanya, ataupun mengembangkan potensi dirinya. Menggali potensi yang ada pada diri peserta didik berkebutuhan khusus adalah tugas yang sangat penting. Dari kekhususannya, pasti ada yang menonjol pada dirinya. Contohnya saja, kami menemukan kekhususan pada siswa kami yang memiliki disabilitas fisik. Ternyata dia sangat ahli dalam melukis, dia sangat ahli menggambar. Ini yang kami kembangkan bersama guru bidang studi yang berkaitan dengan keahliannya. Tugas berikutnya menjadikan peserta didik berkebutuhan khusus mandiri dalam melakukan aktivitas pribadinya. Contoh, memakai pakaian, makan, ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Karena tidak selama-lamanya peserta didik berkebutuhan khusus akan selalu didampingi oleh keluarga, akan selalu didampingi oleh orang tua. Dia harus mandiri karena hidupnya tergantung dirinya sendiri. Satu prinsip yang harus ditekankan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Jika kita sayang kepada peserta didik berkebutuhan khusus, biarkan dia melakukan aktivitasnya sendiri. Jika kita sayang kepada peserta didik berkebutuhan khusus, biarkan dia melakukan aktivitasnya sendiri. 3 tahun pelaksanaan program sekolah inklusi di SMP 3 Pulau Punjung, kami telah meluluskan lebih dari 5 orang siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus. Slow linear, disleksia, gangguan pendengaran, gangguan berbicara, autisme. Hari ini kami mendapatkan peserta didik berkebutuhan khusus yang luar biasa, disabilitas fisik, sehingga dia mampu mencapai cita-citanya ataupun mengembangkan potensi yang ada pada dirinya hingga ia mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sekian praktek baik yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMP 3 Pulau Punjung melaksanakan pendidikan inklusi, yang mana setiap anak yang berkebutuhan khusus dan yang biasa berhak mendapatkan pendidikan yang sama di SMP Negeri 3 Pulau Punjung. Setelah dilihat, siswa yang berkebutuhan khusus tadi memiliki bahkan bakatnya di bidang ilustrasi itu sangat bagus. Yang mana setelah dilihat gambar-gambar yang dia buat itu sangat bagus dan menarik, seperti adanya membuat komik, dan cara dia menggambar itu sangat bagus, yang mana dia telah bisa menentukan antara gelap dan terang pada suatu benda tersebut.